Oke, saya lagi di Bantul di kediaman Pak B. Tadi ini kita bicara tentang persiapan bonsai sebelum pameran. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ratno. Nah, ini Mas Rusdi katanya masih mau nanya-nanya sama Pak Ratno. Silakan Mas Rusdi. Ya, mau tanya bentar Pak ya. Kalau ada cabang pertama, tangan utama gitu ya, pertama dipotong, lalu ada beberapa cabang samping sama atas bawah Pak, yang bagus atau yang pas itu yang dipakai yang mana Pak? Ini style pohonnya seperti apa dulu? Formal. Jadi, formal. ketika pohon tegak, Ya, tegak. ketika pohon tegak center, Ya. pengurangan ranting ataupun mempertahankan ranting dilihat dari porsi pohon. Satu contoh gini, kita cari sudut pandang pertama. Ya, ya. Sudut pandang udah ketemu dari perakaran sampai ke masternya, Ya. udah ketemu. Ketika ada pohon yang memang sekiranya mengganggu, kurang nyaman ya, kurang nyaman, amputasi. Tapi diusahakan nanti ada penggantinya. Ya, ya. Ada tunas baru yang diusahakan sari yang tumbuh lebih nyaman dari sisi pandangan. Itu tuntutan kenyamanan. Tapi kalaupun memang dipertahankan, diarahkan, perantingannya diarahkan. Satu contoh nih, ini tadinya ada perantingan. Ya. Ini ada perantingan. Posisinya hampir sejajar sama yang ini. Oh. Terus di sini ada kerimbunan. Ini stylenya lebih ke slanting. Saya amputasi ini, saya potong. Satu tujuannya lebih menguatkan aksen pohon, lebih kelihatan. Yang saya piara ini kebetulan ini alam. Ini bawaan alam ini. Bawaan alam saya pertahankan. Lebih ke kenyamanan. Pada saat ini masih ada cabang, tidak saya potong. Di saya sedikit terusik, mata saya terusik. Kedua, pohon ini jadi nggak kelihatan. Iya. Nggak ada ini ya. Simulasi. Ini tadinya di sini ada ranting nih. Ada cabangnya. Nah, di sini ada ranting. Oke. Ada ranting. Kerimbunya segini tadi. Ketika saya piara, mata saya terganggu satu ini sejajar. Walaupun ini pengasih Allah ya udah seperti ini. Tapi kan namanya sentuhan seni kan. Iya betul. Perlu ada yang namanya main bonsai ada unsur seninya. Iya. Nah ini saya amputasi ini, saya potong. Kedua, dengan hilangnya ini, aksen batang pohon lebih kelihatan. lebih tegas. Lebih tegas. Fokus ke pohon ya. Batangnya lebih tegas. Nih. Ketiga, liukan eksotis alamnya lebih terlihat. Itu alasan saya membuang. Jadi ketika jenengan tadi yang ditanyakan kapan harus motong ranting, apalagi ketika bersusun ya. Ketika bersusun itu pun dilihat jenisnya. Kalau ficus, kalau bersusun satu kali diameter pohon, kalau saya sarankan jaraknya ya kan? Iya, itu hilangi satu. Hilangi satu. Diameter ini besarnya ini kan diameter kan besarnya. Iya, diameter batang. Sama. Tempat dia tumbuh ya Pak Ratno. Betul. Misal diameter 5 cm. Di sini di angka 5 cm atau enggak sampai 5 cm, ada cabang berjejer. Saya sarankan untuk kurangi satu. Karena ketika jenengan terlena digarap semua, akan kesulitan di perantingan. Perantingannya beradu. Ketika perantingan beradu, kita membuat sap-sapan itu nggak tegas. Terus unsur terang gelap daripada cahaya, sap-sapan terang gelapnya, terang sisi gelap, sisi terang, sisi gelap, itu tidak terbentuk ketika cabangnya rapat. Nah nanti yang ngelengkapin perantingan sampai ke tajuk. Mungkin itu Pak Rusdi ya. Ini kebetulan petani Belajar petani. petani bonsai nih kayaknya nih. Ya. Ini Pak.
Kalau ini sudah Ya. potong. Kan ada tunas juga di sini. Apa yang bagus yang atas bawah sini Pak yang dipakai? Kiri Tinggal kan, Vickers. Ada kanan kiri kanan kiri. atau atas bawah. Itu yang dipakai. yang mana Pak yang bagus itu? Sebetulnya paling nyaman kanan Ya. kiri ya. Tapi Ya. kalau memang dikasihnya atas bawah, Ya. itu pun dipakai semua bisa. Tujuannya Pak? Dipakai semua bisa. Kayak yang Nanti kita Atas bawah. nanti gerakkan. Oh, gerak kan. Ya. Jadi yang di atas kita gerakan Ya. untuk melengkapi ruang mana yang kosong. Oh. Yang bawah kita gerakan untuk melengkapi ruang mana yang kosong. Ya. Jadi posisinya nggak saling nggak Nggak sejajar. tumpang Ya, nantinya. jadi nggak tumpang tumpang tindih, tumpang tindih. tapi seolah-olah horizontal. Harus bisa ya. Makanya ketika perantingan diusahakan pada saat muntir kawat, itu hati-hati ketika mata tunas itu udah mengarah ke atas bawah. Ya. Oke, perlu diperhatikan. Itu perlu diperhatikan ketika muntir. Jangan sampai kalau cuma terbalik yang tadinya di atas menjadi di bawah itu nggak masalah. Tapi ketika mata tunas posisi di kawat dipuntir kan, Ya. jatuhnya atas bawah itu yang resiko. Tumbuhnya pasti atas bawah tumbuhnya. Ya. Nah, pemotongan tadi radius pemotongan juga dilihat Oh, kalau dari sini Pak ya, pemotongan ini ya. Jarak dari batang, Pak. jarak dari batang. Diameternya? Ya, Oh gitu. Jaraknya Mas Rusdi. Jaraknya, Ya. jarak. itu panjang Potongan. sisa pemotongan itu juga diperhatikan. Oh, Kalau berapa, memang batangnya juga kurang mengandung seni kayak muntir, gepeng, itu sebisa mungkin mepet ke badan. Mepet, jadi diusahakan titik tumbuh itu di Yang paling dekat. 1,5 diameter. Yang paling dekat sama batang. Ya, jadi 1,5 meter cabang ya, bukan batang ya. Oh ya. Oh, 1,5 diameter. Diusahakan, Oh. diusahakan 1,5 cabang. 1,5 diameter Umpama cabang. Ini 1 cm berarti 1,5 dari ini. Ya. Potongnya. Oh, Ya. gitu, panjangnya. Itu tahap 1 ya. Ya. Tahap keduanya diusahakan di 2 kali diameter anak Oh, cabang. yang anak cabang. Ya. 2 apa Pak? 2 kali diameter kali. anak cabang. Oh, anak cabang. Dan itu terus. Nanti Dan pada saat seterusnya. radius perantingan itu semakin jauh, pohon itu ada volume ruang nanti. Ya, ya. Pohon itu ganjil bebek, ada volume ruang. Ikutin alam seperti itu. Di alam biasanya kan cabang untuk pecah ke anak cabang itu kan deket kan dia, Ya. biasanya. Karena itu juga ada filosofinya. Dia menahan kekuatan ke depannya. Ya. Menahan kekuatan. Ketika nanti dia jauh, cabang biasanya nunduk dia. Oh. Kalau beban kerimbunan udah jauh. Kalau start dari dia mepet, kayak di pohon munggur kan mepet-mepet ke batang pohon munggur. Mulai jauhnya dimulai tahap 2, 3 dan seterusnya. Jadi arah cabang kalau ke atas gini nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Oh ya. Nggak harus. Di pangkalnya. Jadi ini ke atas, malah ke atas. saya sarankan khususnya untuk style yang formal natural ya, formal terus yang center tegak, saya sarankan lebih ke 45 derajat naik dulu. Naik dulu. Naik, ya. Naik Pas di pangkalnya itu ya, Pak. ya, posisi pangkal. Karena Pangkal filosofinya cabang. itu tunas awal itu ngejar matahari. Ngejar matahari. Oke. Ngejar matahari. Ketika dia terhalang, dia akan berusaha sekuat tenaga dia. Makanya kan ada yang bongsor tuh. Ya. Tumbuh langsung bongsor diusahakan naik 45 derajat. Nah, nanti udah 45 derajat, di tahap keduanya sudah mulai Vertikal. horizontal. Horizontal. Tapi jangan terlalu horizontal banget. Oh, horizontal. Mulai agak turun gitu ya. Mulai agak turun dari 45 derajat. Agak turun. Nanti di tahap ketiganya udah posisi di benar-benar horizontal. Oh. Tahap tiganya. Itu untuk style-style yang natural. Tapi kalau style-style yang cascade, slanting, terus gerak-gerak, pohonnya gerak, nggak masalah. Dari awal dituntun muntir, nggak apa-apa.
Saya tanya yang untuk gerak dasarnya Pak Ratno. Misalnya gerak dasarnya tegak lurus gitu. Nanti untuk percabangannya juga dibikin lurus atau gimana? Misalnya gerak dasar batangnya meliuk-liuk gitu, apa percabangan juga perlu meliuk-liuk gitu? Nah, kalau saya nggarap pohon itu ngikutin ruhnya pohon. Oke. Ketika memang dia pohonnya bergerak, ada yang bilang moyogi. Oke. Gerak berliku itu. Ada garis gerak, ada garis lurus. Iya. Nah, kalau garis lurus, pohon itu tidak bergerak. Pohon tidak bergerak, kebanyakan di alam yang terjadi perakaran sempurna. 360 derajat terisi semua. Karena ini bakalan pohon tegak yang siap akan menerima beban horizontal, beban angin, kecepatan angin. Percabangan pun tidak gerak. Satu contoh di pohon sengon. Oh ya. Di pohon sengon ini pohonnya nggak gerak, langsung tuh Dilurus lah ya. perantingannya pun nggak gerak, langsung jut 45 derajat. Nanti ada cuman perbandingan kayak bunyi muncul seperti itu. Begitu juga yang natural kayak terjadi di pohon munggur, terus pohon-pohon beringin yang di alun-alun itu nggak terlalu gerak perantingannya, tapi tetap naik. Begitu naik horizontal, dia akan terjadi nunduk ketika ada beban, ini seperti itu. Maksud saya tadi pas pengawatannya Pak Ratno, kalau misalnya batangnya berkelok-kelok gitu, pas kita ngawatin bentuk cabang itu perlu berkelok-kelok juga atau ya, lurus gitu? Iya, ikutin alurnya. Betul. Okay. Ikutin alurnya. Kalau di saya itu ketika ngelawan alur di mata saya kurang nyaman. Okay. Ketika ada pohon sempurna ya, perakaran sempurna, batangnya kokoh, perantingannya muntir. Perantingannya muntir. Tapi kalau dari sisi artnya eksotis dan emang enak dilihat. Tapi jarang ditemukan di alam. Mas Rusdi, ada lagi? Cukup Mas. Untuk yang ini Pak Ratno, ini kan rencana mau dibawa ke pameran ya. Untuk topnya tadi kata Pak Ratno mungkin mau ditekuk ke belakang atau gimana itu? Karena terlalu tinggi atau gimana Pak? Iya betul. Ini satu sudah terlalu tinggi. Iya. Batangnya geraknya cuma segini nih. Diameternya kecil. Kalau terlalu tinggi, objek utamanya bawah itu tertinggal. Ini rencana akan saya pendekkan dengan nekuk nih. Oh, ditekuk, nggak dipotong ya Pak? Enggak. Jadi kenapa saya tekuk? Ini sebetulnya belakangnya itu kosong. Oh iya, kosong. Jadi gepeng ya Pak? Ya betul. Ini pun tadi sama. Ini tadinya ke arah sana, saya isi ke belakang. Ditarik ke belakang. Nah ini nanti saya akan naikkan menjadi mahkota. Oh begitu. Kayak gini terus. Jadi topnya ganti ya Pak? Ya. Top ini kan terlalu tinggi nih. Nah nanti akan saya rubah, saya ganti topnya pakai ini sini naikkan. Oke. Berarti yang tadinya batang itu jadi cabang? Betul. Oke.